Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai penyakit SLE atau Systemic Lupus Erythematosus dan transplantasi organ yang beranggota dengan saya sendiri Siti Laturrohma, Alia Sofia Mahmuda, Asa Dwi Oktavia, Etika Anggraini R, Kita Rizky Saputri, Inta Hertati, Kinanti Dwi Utami, Marsanda Citra, Konita Hanifah, dan Yunita Dwi. Pertama, penjelasan mengenai SLE atau Systemic Lupus Erythematosus. Definisi dari SLE, Lupus Erythematosus Systemic atau LES adalah penyakit kerusakan sel dan jaringan akibat deposit kompleks imun dan autoantibodi. Faktor genetik, lingkungan, dan hormon seks nampaknya berperan pada patogenesis LES. Pada penyakit ini terjadi hiperaktivitas sel T dan B, produksi autoantibodi dengan spesifisitas determinan antigenetik nukleus. Lupus erythematosus sistemik atau LES atau penyakit dengan 1000 wajah adalah penyakit autoimun kronis dengan gejala heterogen yang melibatkan multi-organ. Penyakit ini ditandai dengan adanya autoantibodi terhadap antigen nuklear. Hilangnya self-tolerance menyebabkan fungsi sistem imun abnormal sehingga terbentuk autoantibodi yang memicu pembentukan kompleks imun dan merusak jaringan sehat. Terdapat 4 tipe lupus yang dikenal hingga saat ini, yaitu lupus erythematosus neonatal dan pediatri, lupus erythematosus discoid, lupus imbas obat, dan lupus erythematosus sistemik. Jika dibandingkan dengan tipe lupus yang lainnya, LES merupakan tipe yang tersering, sehingga pembahasan akan difokuskan pada LES. Etiologi SLE. Mekanisme etiologi SLE belum seluruhnya diketahui. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan selama beberapa dekade, diketahui bahwa terjadinya SLE ada hubungannya dengan berbagai faktor seperti faktor genetik, hormonal, imunologik, dan lingkungan. Gen human leukocyte antigen atau HLA kelas 2 berhubungan dengan beberapa autoantibodi seperti anti-Smith, anti-Sjogren's syndrome, relat antigen A, autoantibodi yang juga disebut anti-RO, anti-LA, anti terhadap ribonukleoprotein, dan anti-double stranded DNA. Gen non-HLA dilaporkan juga berhubungan dengan SLE. Gen tersebut antara lain mannose binding protein atau MBP, tumor nekrosis faktor A, reseptor sel T, dan lain-lain. Mekanisme hormon terhadap perkembangan SLE tidak banyak diketahui. Estrogen berhubungan dengan stimulasi sel T dan sel B, makrofag, serta sitokin. Progesteron mempengaruhi produksi autoantibodi. Faktor resiko SLE: pertama, faktor genetik, kedua, faktor lingkungan, dan ketiga, pengaruh hormonal. Saya Asa Dwi Oktavia mencoba melanjutkan presentasi tentang farmakoterapi SLE. Adapun patofisiologi SLE ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase inisiasi, fase propagasi, dan fase puncak atau flare. Inisiasi lupus dimulai dari kejadian yang menginisiasi kematian sel secara apoptosis dalam konteks proimun. Kejadian ini disebabkan oleh berbagai agen yang sebenarnya merupakan pajanan yang cukup sering ditemukan pada manusia. Namun, dapat menginisiasi penyakit karena kerentanan yang dimiliki oleh pasien SLE. Adapun untuk manifestasi klinis dari SLE ini, sebagian besar 90% penderita SLE adalah perempuan. Biasanya pada usia melahirkan dan lebih sering pada ras kulit hitam dibandingkan dengan ras kulit putih. Nah, kita bisa dapat melibatkan sistem dan organ tubuh serta kisaran keparahan yang lebar. Untuk gambaran umum, seorang penderita SLE ini bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama yaitu
konstitusional seperti lelah, demam, malaise, berat badan turun. Kemudian yang kedua ada kulit, ruam terutama ruam seperti kupu-kupu di muka. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri atas. Di sini ada gambaran seorang yang terkena ruam kulit pada di mukanya. Selanjutnya fotosensitif, lalu vaskulitis, alopecia, ulkus mulut. Kemudian yang ketiga ada artritis seperti inflamasi, simetri non-rosif. Kemudian yang keempat ada hematologi anemia, mungkin hemalotik. Kemudian neutropenia dan trombositopenia. Kemudian yang kelima ada limfadenopati seperti splenogenati, trombosis vena dan arteri. Kemudian yang selanjutnya ada kardiopulmonari seperti pleuritis, perikarditis, miokarditis, dan endokarditis. Kemudian selanjutnya ada nefritis, dan selanjutnya ada saluran cerna seperti peritonitis dan vaskulitis, dan yang terakhir ada neurologi seperti sindrom otak organik, kejang, psikosis, dan cerebritis. Selanjutnya, untuk diagnosis SLE, batasan operasional diagnosis SLE yang dipakai dalam rekomendasi ini diartikan sebagai terpenuhinya minimum kriteria atau definitif, atau juga bisa banyak kriteria terpenuhi atau klasik, yang mengacu pada kriteria dari The American College of Rheumatology, revisi tahun 1997. Namun, mengingat dinamisnya keluhan dan tanda SLE pada kondisi tertentu, seperti lupus nefritis, kemudian neuropsikiatrik lupus atau NPSLE, maka dapat saja kriteria tersebut terpenuhi. Adapun terkait dengan dinamisnya perjalanan penyakit SLE, maka diagnosis dini tidaklah mudah ditegakkan. SLE pada tahap awal seringkali bermanifestasi sebagai penyakit lain. Misalnya, diagnosis dan pengenalan dini penyakit SLE menjadi penting. Penata laksanaan SLE. Tidak ada pengobatan yang permanen untuk SLE. Tujuan dari terapi adalah mengurangi gejala dan melindungi organ dengan mengurangi peradangan dan atau tingkat aktivitas autoimun di dalam tubuh. Banyak pasien dengan gejala yang ringan tidak membutuhkan pengobatan atau hanya obat-obatan antiinflamasi yang intermiten. Penata laksanaan SLE dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terapi farmakologi dan yang kedua terapi non-farmakologi. Terapi farmakologi dibagi menjadi tiga, yaitu obat yang menginduksi impuls, terapi konversi pada LSC yang tidak mengancam jiwa, dan terapi untuk LSC yang mengancam jiwa. Yang pertama, obat yang menginduksi impuls dapat diinduksi oleh obat misalnya prokainamid, hidralazin, isoniazid, klorpromazin, dan metildopa. Untuk terapi konservatif pada LSC yang tidak mengancam jiwa, itu ada AINS, contohnya ada ibuprofen 400-500 mg 3-4 kali sehari, dan ada anti-malaria atau hidroksikloroquine 400 mg per hari. Untuk terapi LS yang mengancam jiwa yaitu glukokortikoid sistemik dan obat sitotoksik yang bermanfaat pada glomerulonefritis aktif mungkin dibutuhkan pada yang tidak berhasil dengan terapi steroid. Untuk yang terakhir ada terapi non-farmakologi. Menghindari sinar matahari atau menutupi dengan pakaian yang melindungi dari sinar matahari bisa efektif mencegah masalah yang disebabkan fotosensitif. Penurunan berat badan juga disarankan pada pasien yang obesitas dan kelebihan berat badan untuk mengurangi beberapa efek dari penyakit ini, khususnya ketika ada masalah dengan persendian. Fauzi, DKK 2005. Selanjutnya ada algoritma penata laksanaan LSE dapat dilihat pada slide. Derajat beratnya SLE dapat dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat.
Pada derajat ringan ada manifestasi kulit atau artritis. Pada derajat sedang itu ada nefritis ringan sampai sedang. Dan pada derajat berat yaitu ada nefritis berat 1, kelas 4, kelas 3 dan 5, kelas 4 dan 5, atau kelas 2 dan 5 dengan gangguan fungsi ginjal. Pada derajat ringan dapat diterapi dengan kloroquine atau MTK. Dan pada derajat sedang itu dapat diterapi dengan terapi induksi dan selanjutnya terapi pemeliharaan. Pada derajat berat yaitu dapat diterapi dengan terapi induksi dan selanjutnya juga dapat diterapi dengan terapi pemeliharaan. Selanjutnya ada komplikasi. Terdapat beberapa komplikasi yang dapat dilihat oleh pasien LEC. Komplikasi dapat disebabkan oleh penyakit LEC itu sendiri maupun dari terapinya. Salah satu organ yang seringkali mengalami komplikasi dari LEC adalah organ hati. Komplikasi organ hati pada sistem LEC antara lain adalah hepatitis lupus, penyakit hati autoimun, sirosis biliar primer, dan chorlangitis sklerosing primer, hepatitis aktif virus, steatohepatitis, fatty liver, kerusakan hati akibat obat. Selain penyakit pada hati, terdapat pula gangguan sistemik yang merupakan komplikasi dari LEC. Prognosis. Prognosis penyakit ini sangat tergantung pada organ mana yang terlibat. Apabila mengenai organ vital, mortalitasnya sangat tinggi. Mortalitas pada pasien dengan LEC telah menurun selama 20 tahun terakhir. Sebelum 1955, tingkat kelangsungan hidup penderita pada 5 tahun pada LEC kurang dari 50%. Tingkat kelangsungan hidup penderita pada 10 tahun terakhir rata-rata melebihi 90% dan tingkat kelangsungan hidup penderita pada 15 tahun terakhir adalah sekitar 50%. Terdapat beberapa indeks untuk menilai aktivitas penyakit LEC antara lain menggunakan SLAM, LAI, dan SLEDAI atau Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index. Hal ini dikutip dari Tong DKK 2016. Transplantasi organ. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to transplant, yang berarti to move from one place to another, yang artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Menurut KBBI, kata transplantasi mempunyai arti pemindahan jaringan tubuh dari satu tempat ke tempat lain dan atau pencangkokan. Organ mempunyai arti yaitu alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia. Bagian organ yang dimaksud di sini antara lain jantung, ginjal, paru-paru, kornea mata, hati, pankreas, usus, dan katup jantung. Sejarah transportasi organ. Transplantasi merupakan salah satu hal yang luar biasa yang telah dicapai dalam dunia kedokteran modern. Transplantasi sebagai alternatif dari berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan pengobatan secara biasa. Transfusi darah merupakan jenis transplantasi yang paling sering dilakukan. Transplantasi telah menyelamatkan banyak nyawa manusia di dunia. Lebih dari ribuan orang per tahun di seluruh dunia dapat diselamatkan nyawanya melalui transplantasi ini. Pada tahun 1902, transplantasi menjadi memungkinkan. Alexis Carrel memperlihatkan penggabungan pembuluh darah sehingga transplantasi organ menjadi memungkinkan untuk pertama kalinya. Operasi penggabungan pembuluh darah tersebut merupakan salah satu teknik operasi yang ditemukan oleh Dr. Alexis Carrel. Langkah maju ini membuka kemungkinan untuk lebih lanjut melakukan operasi transplantasi dengan membiarkan jaringan yang ditransplantasikan terhubung dengan suplai darah. Transplantasi organ terdiri dari dua jenis, yaitu dari segi pemberi donor dan dari segi penerima donor. Dari segi pemberi donor, itu ada transplantasi dengan donor hidup dan transplantasi dengan donor mati atau jenazah. Transplantasi dengan donor hidup, bagian organ tubuh yang memungkinkan untuk dipindahkan ke orang lain pada saat masih hidup, yaitu ginjal, hati, paru-paru, pankreas, dan bagian dari usus, jantung, dan jaringan. Sedangkan transplantasi dengan donor mati atau jenazah, itu ada organ dan jaringan. Organ meliputi ginjal, mata, paru-paru, jantung, hati, dan pankreas, sedangkan jaringan meliputi tulang, katup jantung, dan kulit. Dari segi penerima donor, itu ada autograf, alograf, heterotransplantasi, akibat transplantasi. Proses transplantasi masing-masing
organ, jaringan, ataupun sel. Autograf itu merupakan pemindahan organ, jaringan, atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Allograf, pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Heterotransplantasi merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari satu spesies ke spesies lainnya. Tindakan transplantasi ini biasanya dilakukan antara spesies manusia dengan spesies hewan, contohnya hewan kera dan babi. Akibat transplantasi, setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti ada akibatnya, yang mudah kita sebut dengan risiko. Begitu juga dengan transplantasi. Transplantasi juga mempunyai beberapa risiko yang kemungkinan terjadi baik ketika operasi berjalan maupun pasca operasi. Contoh laporan kasus pasien atas nama pasien X, jenis kelamin perempuan, umur 27 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Dukuwalu nomor 80 Purwokerto, pendidikan SMA, status perkawinan menikah, agama Islam, suku atau bangsa Jawa Indonesia, nomor rekam medis 1927726, tanggal kunjungan 7 Oktober 2016. Keluhan utama, diare selama 3 hari disertai dengan mual dan muntah. Riwayat penyakit sekarang, pasien juga mengalami demam selama 5 hari disertai dengan batuk produktif dan nyeri telan. Riwayat penyakit terdahulu, pasien memiliki riwayat batuk produktif yang sembuh sendiri, tidak ada kontak TB, riwayat penurunan berat badan sejak 4 bulan yang lalu, dan riwayat radang usus buntu dan diakhiri dengan operasi usus buntu pada 9 bulan yang lalu. Riwayat penyakit keluarga tidak ada, riwayat pribadi, sosial, dan lingkungan juga tidak ada. Pasien X terdiagnosa pasien SLE dengan hipertiroid dan sepsis yang disebabkan karena suspek infeksi saluran kemih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.